Ya udah, sekarang kalian selesaikan es krim kalian. Aku di mobil. Bang Oscar. Aku kayak gini ya, gara-gara kabar nikah kamu sama Fatan. Kansa menanyakan keadaan Oscar yang terlihat kurang sehat setelah keluar dari toilet. Sebelumnya Oscar menangis dan berteriak histeris di dalam toilet karena tidak bisa menerima kenyataan Fatan telah menikahi Kansa. Oscar juga merasa mual dan ingin muntah karena kepalanya terlalu pusing memikirkan pernikahan Fatan dan Kansa. Tubuh Oscar seperti tidak ada tenaganya lagi. Kansa mengatakan bahwa mereka bisa membatalkan untuk pergi ke kantor polisi jika Oscar kurang sehat. Oscar berusaha untuk menutupi kesedihannya. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Mereka pun akhirnya pergi ke kantor polisi untuk mengurusi pembebasan Funi. Kansa dan Oscar akan memberikan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa korban tabrakan oleh Funi bukanlah sepenuhnya karena kesalahan Funi. Korban dikejar-kejar oleh preman sehingga berlari ketakutan dan menabrak mobil Funi. Funi pun akhirnya bisa menghirup udara bebas. Funi benar-benar berterima kasih kepada Kansa. Nice. Kansa datang ke rumah Emran untuk memberikannya surprise. Emran sangat penasaran surprise apa sebenarnya yang ingin Kansa berikan. Begitu Emran membuka pintu, Emran merasa terkejut melihat Kansa yang datang berduaan dengan Oscar. Ini surprise-nya. Emran merasa telah mendapatkan surprise yang sebenar-benarnya. Namun ternyata surprise yang ingin diberikan oleh Kansa bukanlah surprise datangnya Kansa bersama dengan Oscar. Ini dia kejutannya. Surprise dari Kansa adalah pulangnya Funi ke rumah Emran. Emran shock. Matanya melotot seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Funi berteriak kegirangan memanggil-manggil Emran lalu menghambur ke dalam pelukan Emran. Emran bertanya kepada Kansa kenapa tiba-tiba Funi bisa bebas. Padahal sebelumnya Kansa mengatakan bahwa di dalam rekaman CCTV Kansa tidak menemukan video apapun. Kansa tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia berbohong karena sengaja ingin memberikan surprise kepada Emran dengan kebebasan Funi. Demi membebaskan adiknya yang pembunuh, saya nggak akan pernah maafin Kansa. Veronica mengamuk begitu mendengar Funi telah keluar dari penjara. Bagi Veronica, Funi adalah pembunuh ibunya. Emran tidak mau jujur mengatakan bahwa Funi bebas karena Funi tidak sepenuhnya bersalah atas kecelakaan yang terjadi pada ibunya Veronica. Ibunya Veronica tertabrak oleh mobil Funi karena dia berlari ketakutan saat dikejar oleh orang-orang suruhan Pak Darto dan Bu Elva. Emran tidak mau Veronica benci pada Pak Darto dan Bu Elva karena mereka saat ini sedang beraliansi. Emran pun menciptakan cerita bohong kepada Veronica. Emran mengatakan bahwa Funi bebas karena Kansa menghadirkan saksi palsu yang memberikan kesaksian kalau ibunya Veronica bertingkah seperti orang gila di tengah jalan hingga akhirnya tertabrak oleh mobil Funi. Veronica termakan cerita bohong dari Emran. Dia semakin benci kepada Kansa dan ingin membalas dendam padanya. Baru 2 malam aku nikah sama kamu. Kansa dan Fatan baru saja 2 hari menikah, tetapi Kansa merasa kebahagiaannya telah bertambah 1000 kali lipat. Fatan bahagia mendengar Kansa bahagia hidup bersamanya. Kansa juga berterima kasih atas kebahagiaan yang Fatan berikan kepadanya. Kebahagiaan aku dalam hidup ini 1000 kali lipat. Veronica dan Burani berpura-pura bersikap baik kepada Fatan. Veronica datang ke rumah sakit untuk menemui Fatan dan memberikan buket bunga kepada Fatan sebagai ucapan selamat atas pernikahan Fatan dan Kansa. Walaupun Kansa dan Dr. Fatan sudah menikah, Walaupun hubungan mereka akhir-akhir ini sedikit merenggang, Veronica tetap ikut bahagia dengan pernikahan Fatan dan Kansa. Fatan mulai termakan oleh ucapan manis dari Veronica. Veronica kemudian bertanya kenapa Fatan terlihat seperti orang yang sedang murung. itu bukan halangan buat saya. Fatan pun bercerita bahwa kedua orang tua Monica datang dan mengamuk-ngamuk serta mengacak-acak ruang kerjanya karena mereka marah dan tidak terima Fatan menikah dengan Kansa. Veronica bertanya apakah mereka adalah Pak Darto dan Bu Elva. Fatan terkejut karena ternyata Veronica mengenal Pak Darto dan Bu Elva. Veronica dan Burani mulai menciptakan sebuah drama. Mereka menangis sambil menceritakan kalau mereka terpaksa menuruti permintaan Pak Darto dan Bu Elva untuk merubah wajah Veronica menjadi Monica karena Burani terlilit hutang. Pak Darto dan Bu Elva berjanji akan melunasi semua hutang-hutang Burani jika Veronica mengoperasi wajahnya menjadi Monica.
Fionika juga harus mendekati Fatan dan mendapatkan cinta Fatan sesuai dengan perintah dari Pak Darto dan Bu Elva. Tetapi mereka malah menyandra Bu Rani karena Fionika awalnya tidak setuju dengan permintaan mereka. Dengan terpaksa akhirnya Fionika menuruti permintaan mereka agar Pak Darto dan Bu Elva tidak menyakiti Bu Rani.